Hai teman-teman semuanya, di video kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas lebih jelas tentang penurunan nilai aset tak berwujud. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Sani. Perkenalkan, nama saya M. Anur Rahman. Perkenalkan, nama saya Sulasmi. Nah, setelah berkenalan dengan teman-teman saya, mari kita membahas lebih jelas tentang penurunan nilai aset tak berwujud. Penurunan nilai aset tak berwujud. Pertama-tama, apa sih karakteristik dari aset tak berwujud itu? Karakteristik aset tak berwujud atau intangible assets. Menurut PASSK 19, karakteristik utama suatu aset atau aktiva tidak berwujud adalah 1. Tidak memiliki bentuk fisik. Contohnya paten, cipta, goodwill, merek dagang, dan lain-lain. Berikutnya dapat diidentifikasi atau bernilai. Artinya aset tak berwujud meski tak mempunyai fisik, namun dia dapat diidentifikasi dan bernilai karena memiliki manfaat ekonomi. Kemudian mempunyai kendali, artinya bahwa aset tak berwujud adalah aset yang diakui oleh badan hukum dan diberikan legal oleh pengadilan kepada perusahaan untuk mengendalikan haknya. Setelah tadi mengetahui apa saja karakteristik dari aset tak berwujud, nah sekarang apa sih pengakuan dari aset tak berwujud itu? Pengakuan aset tak berwujud. Aset tak berwujud diakui jika A. memenuhi definisi atau karakteristik aset tak berwujud, B. memenuhi kriteria pengakuan yang meliputi 1. memiliki manfaat ekonomi di masa depan, bisa berupa pendapatan dari penjualan atau hasil dari penggunaan aset tak berwujud. Selanjutnya, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal. Ini terkait dengan pengakuan kriteria aset tak berwujud. Lalu ada penurunan nilai aset tak berwujud. Di sini saya akan menjelaskan pengertian penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset merupakan suatu kondisi di mana menurunnya kemampuan aset atau aktiva menghasilkan kas setelah melalui penggunaan atau penjualan. Lalu pembahasan selanjutnya, impairment test. Impairment test adalah serangkaian aktivitas peninjauan yang dilakukan oleh sebuah entitas atau perusahaan yang membandingkan nilai tercatat carrying amount dan jumlah yang dapat dipulihkan recoverable amount. Ini bertujuan untuk melihat adanya indikator penurunan nilai aset tersebut. Menurut PSAK nomor 48, pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai apakah terdapat indikasi aset yang mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Suatu aset mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatat melebihi jumlah yang terpulihkannya. Maka di sini ada perhitungannya. Jika jumlah tercatat lebih besar dibandingkan jumlah yang dapat dipulihkan, maka perusahaan harus mengakui adanya impairment loss atau kerugian penurunan aset. Lalu jika jumlah tercatat lebih kecil daripada jumlah yang dapat dipulihkan, maka tidak terjadi penurunan atau impairment atas aset atau aktiva tersebut. Lalu di sini ada penghentian pengakuan aset tak berwujud. Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya ketika dalam proses pelepasan atau tidak terdapat lagi manfaat ekonomis yang diharapkan. Keuntungan dan kerugian dicatat dalam laporan laba rugi. Nah, contohnya itu seperti hak paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 yang diberi jangka 20 tahun, maka terlebih dari 20 tahun itu akan menjadi public domain atau milik publik gitu. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang diberikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada amortisasi. Aset tak berwujud harus disusutkan atau dengan kata lain harus diamortisasikan. Amortisasi di dalam aset tetap disebut dengan depresiasi, maka di dalam aset tak berwujud disebut dengan amortisasi. Amortisasi aset tak berwujud dapat dibebankan sebagai komponen penggolongan biaya lain. Aset tak berwujud tidak semuanya harus diamortisasikan. Hanya aset tak berwujud yang memiliki masa umur manfaat yang dapat diidentifikasikan. Di dalam PSAK 19, aset tak berwujud digolongkan menjadi dua, yaitu aset tak berwujud yang memiliki masa umur manfaat terbatas dan tidak terbatas.